Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di kawasan objek wisata Candi Borobudur. Saya berkeliling di sini beberapa lama sejak tadi, dan memang banyak perubahannya sekarang dibandingkan beberapa waktu yang dulu. Terutama sebelum BUMN fokus menangani objek wisata ini. Kalau dulu mobil langsung, maksudnya mobil pariwisata langsung ke dekat sini dan pengunjung langsung datang ke sini, bisa naik ke sini, dan pedagang-pedagang kecil langsung menjajakan dagangannya di kawasan ini. Sekarang pedagang-pedagang kecil tidak ada lagi, dan kita harus jauh sekali di sana memparkir mobil dan motor kita. Setelah itu jalan beberapa saat jauhnya, beli karcis. Setelah itu naik kendaraan listrik, lama pula naik, baru sampai di sini, masuk ke sini. Setelah berjalan beberapa lama, baru sampai di candi. Setelah sampai di candi, kalau ingin naik ke candi, bayar lagi 50.000. Setelah itu di sini bayar 120.000 kalau ingin masuk. Dan itu pun dibatasi hanya untuk 2.000 orang satu hari. Setelah kota terpenuhi, kalau ada pengunjung yang masuk, tidak boleh lagi. Ini bagus, dan bagus untuk kenyamanan pengunjung, tetapi sisi negatifnya tetap cukup banyak juga. Pengunjung yang tidak terbiasa datang ke sini atau yang baru datang ke sini jadi susah, karena mereka harus seperti masuk kantor pemerintah yang penuh dengan birokrasi. Harus ke sini, harus ke sini, harus begini, harus begini. Ketika naik kendaraan listrik itu sejenis mobil odong-odong, kalau kita naik ke sana itu naiknya kadang-kadang berebut. Kalau tidak kuat berebut, bisa naik atau ke bagian kendaraan yang di belakang. Berarti artinya tidak mencukupi atau tidak seimbang antara pengunjung yang datang dengan kendaraan listrik yang ada. Dan itu diakui oleh salah seorang petugas di candi ini kepada saya bahwa memang belum lagi terpenuhi keseimbangan antara pengunjung yang datang dengan mobil listrik. Di samping itu, dengan tidak adanya sekarang diperbolehkan pedagang berjualan di kawasan ini, jelas ini sudah menghalangi rezeki rakyat kecil yang berada di sekitar ini, yang selama ini mencari hidup di sini. Dan itu sangat dikeluhkan oleh warga masyarakat yang berhasil saya temui di sini. Saya terkejut melihat di tempat parkir, dari balik pagar besi itu, dari bilik semak, ada ibu-ibu menjajakan kain dan dengan mengulurkan tangan seperti orang dalam tahanan kepada pemilik mobil atau pengunjung, menawarkan dagangannya. Aduh, menyedihkan sekali. Kenapa tidak masuk, Bu? Saya bilang, kalau masuk kita bayar, Pak, kita tidak boleh jualan gini. Yang boleh berjualan dalam itu yang pakai outlet itu pun disewa. Kita tidak ada penyewanya, Pak, kita rakyat kecil gitu. Dulu gimana? Dulu kita bebas, sekarang tidak boleh lagi. Sejak kapan? Sejak adanya BUMN masuk mengelola objek wisata ini, katanya. Di sini tampak sekali bahwa terkesampingkan rakyat kecil. Gara-gara BUMN menerapkan keinginannya yang membuat lokasi ini terkesan modern. Tapi modern dalam artian terkesan mengenyampingkan apa yang telah budaya di daerah ini, di objek wisata ini selama ini, seperti rakyat kecil yang berdagang. Dan ini pun terjadi kelihatannya di Malioboro, Jogja juga demikian. Dulu kita melihat pedagang-pedagang kecil menjual dagangannya
berupa pakaian dengan harga murah di pinggir-pinggir jalan sekarang tidak ada lagi. Tempatnya sudah disediakan dan itu terlihat formal. Dan di objek-objek wisata lain yang telah dikelola oleh BUMN, kejadiannya sama dengan yang di sini, di Candi Borobudur ini. Seperti Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Dulu boleh leluasa masuk, sekarang ribet sekali birokrasinya untuk bisa masuk berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, sehingga membuat rakyat bosan jadinya. Yang diinginkan oleh rakyat sesuai informasi yang saya dapatkan pada sejumlah objek wisata yang dikelola BUMN sekarang ini, tolonglah BUMN yang milik pemerintah ini menenggang, merasakan pahitnya hidup rakyat biasa, sehingga alangkah baiknya kalau rakyat kecil diperbolehkan berjualan, tidak dimatikan ekonominya, apalagi ekonomi yang sulit sekarang ini. Jadi di samping pengelolaannya dipermodern, yang diharapkan oleh rakyat jangan sampai rakyat kecil tidak boleh mencari hidup di kawasan objek wisata. Di samping itu satu hal lagi yang juga tak kalah mencurigakan dalam pandangan rakyat, semua objek wisata yang dikelola oleh BUMN sekarang ini harus memakai kendaraan listrik. Bahkan seperti dikatakan petugas di kawasan Candi Borobudur ini, bawa motor pun mereka ke kawasan ini tidak boleh. Begitu sampai motor taruh di luar untuk pergi ke posnya masing-masing harus pakai kendaraan listrik. Kalau bagi pekerja tentu tidak apa-apa, tapi bagi rakyat tentu menyusahkan baginya. Memang alasannya cukup kuat karena ingin mengurangi polusi, tetapi yang diwanti-wanti juga oleh rakyat, yang menjadi was-was bagi rakyat, yang menjadi kecurigaan bagi rakyat, jangan sampai nanti kendaraan listrik ini ada pula yang mendapatkan fee darinya, sehingga dipaksakan di setiap objek wisata yang dikelola oleh BUMN harus memakai kendaraan listrik. Padahal kendaraan listrik ini dimiliki oleh seseorang, apalagi dimiliki oleh pejabat, sehingga harus pakai kendaraan listrik yang menguntungkan seseorang atau pejabat. Tentu ini diharapkan jangan sampai terjadi. Tampaknya di objek-objek wisata yang dikelola oleh BUMN perlu lagi pembenahan, terutama perlu lagi kepedulian BUMN atau pemerintah atau perusahaan-perusahaan pelamera kepada rakyat kecil, terutama di dalam memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari hidup, berdagang di objek wisata di tempat tanah kelahiran mereka. Jangan sampai nanti gara-gara pengelolaan objek wisata diambil oleh BUMN, rakyat yang ada di sekitar kawasan objek wisata bukannya bertambah sejahtera, tetapi bertambah miskin karena BUMN menutup mata pencarian mereka dengan tidak memperbolehkan mereka berdagang seperti biasa. Kalau yang untuk menyewa outlet atau menyewa toko, tentu itu yang sudah agak baik ekonominya baru bisa, yang sudah mampu menyewa toko. Tetapi pedagang-pedagang kecil, janda-janda yang miskin, yang ingin menyekolahkan anaknya dengan uang yang dicari di tempat-tempat wisata dengan cara menjual makanan-makanan kecil, misalnya menjual pernik-pernik, oleh-oleh misalnya, tentu mereka tidak akan mampu menyewa toko. Ini perlu diperhatikan oleh BUMN, oleh pemerintah. Kalau tidak nanti pemerintah sama saja dengan ketika dia mengambil alih pengelolaan objek wisata, sekaligus dia menghancurkan ekonomi rakyat jelata. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.